Teman-temanku yang baik hati dan budiman, ada beberapa pertanyaan yang muncul perihal terbitnya PMK 112 tahun 2022 ini ya, yaitu terkait NIK berfungsi sebagai NPWP. Banyak sekali pertanyaannya. Di antaranya adalah kalau suami istri digabung, kemarin kan NIK-nya punya dua, NIK KTP punya masing-masing, tetapi NBP-nya jadi ikut ke suami, seperti itu. Nah sekarang karena NIK menjadi sama dengan NPWP, NIK dipakai menjadi NPWP. Nah nasib yang istri ini gimana ini, yang status perpajakannya digabung dengan suami? Oh ya, untuk yang pertama kali mampir ke channelku, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang biasanya aku bagikan melalui channelku ini. Nah ini sebenarnya ini videoku ini nyambung dengan videoku yang sebelumnya ya, videoku yang ini teman-teman. Nah cek aja di deskripsi ya linknya. Nah jadi sebenarnya jawabannya adalah untuk suami istri yang digabung perpajakannya yang kemarin menggunakan NPWP suami, maka setelah terbitnya PMK 112 ini, maka NIK istri tidak perlu ikut-ikutan validasi. Validasi itu apa? Validasi itu seperti ini teman-teman. Lihat di video ini ya. Jadi di profil pajak kita di JP Online itu NPWP kita itu harus divalidasi dengan NIK kita. Nah yang punya NPWP kemarin kan suami. Nah suami memvalidasi NIK miliknya sendiri, dimasukkan NIK-nya kemudian divalidasi agar NIK tersebut bisa dipakai, bisa setara dengan NPWP untuk administrasi perpajakan. Nah untuk istri tidak perlu melakukan validasi sendiri untuk yang statusnya digabung. Istri menggunakan NIK suami. Jadi jawabannya adalah istri menggunakan NIK suami. Jadi nanti teman-teman saat semuanya sudah harus menggunakan format format yang baru NPWP-nya, yaitu format NIK, maka teman-teman sebagai seorang istri yang digabung perpajakannya dengan suami, maka nanti teman-teman harus memberikan NIK suami ke tempat kantor, ke kantor tempat bekerja ya. Jangan pakai NIK sendiri, tapi harus pakai NIK suami, karena kan yang terdaftar sebagai NPWP itu adalah NIK suami. Makanya teman-teman nanti di kantor teman-teman bekerja, bagi yang statusnya istri, itu nanti berikan NIK-nya suami untuk pembuatan bukti potong di kantor bekerja istri. Ini hanya suami istri ya. Kalau yang masih pacaran tidak perlu ngasih NIK pacarnya ke kantor tempat mbak-mbak bekerja gitu. Itu tidak perlu. Hanya yang suami istri status perpajakannya digabung, seperti itu. Jawabannya seperti itu teman-teman. Termasuk juga untuk istri yang punya usaha kemudian menginduk ke suami, itu juga sama. Nanti pokoknya segala pelaporannya menggunakan NIK suami, jangan menggunakan NIK sendiri. Karena kalau menggunakan NIK sendiri berarti nanti jadi statusnya tidak digabung lagi, menjadi apa ya, yang lain ya, pisah harta atau yang memilih terpisah. Jadi jawabnya seperti itu teman-teman. Jawaban ini valid ya teman-teman, karena DJP pun melalui kering pajak juga mengeluarkan statement yang sama. Nah yang ini nih statementnya teman-teman. Nah ini juga ada pertanyaan, kalau dulu kan kalau kita nggak punya NPWP, kena PPh 21-nya itu kan 20% lebih tinggi. Nah kalau sekarang NIK sama dengan NPWP, kita ngasih NIK, apakah kena pajak 20% lebih tinggi atau tidak? Nah teman-teman,
Ini jawabannya akan saya update di video selanjutnya ya. Saya akan cari infonya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar tidak ketinggalan update informasi serta tutorial perpajakan yang selalu saya bagikan. Oke gitu teman-teman, terima kasih.